Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya menyampaikan selamat Natal 2020. Kiranya damai sejahtera Kristus limpah atas kehidupan umatnya. Kiranya damai sejahtera Kristus menolong kita, menguatkan kita, menghadapi berbagai macam pergumulan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan damai sejahtera Kristus membuat kita kuat dan melalui keadaan apapun juga. Mari pada kesempatan ibadah yang kedua ini kita akan membaca teks Alkitab yang menjadi ayat pokok pada tema Natal kita, yaitu Yesus Sang Immanuel dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Bagi kekasih-kekasih yang ada di dalam ruangan ini, mari sama-sama kita berdiri dan kita membaca ayat-ayat ini bersama-sama. Matius pasal 1 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan, 2-3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, karena kita dapat melaksanakan ibadah Natal di tahun ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa dari saudara-saudara kita seiman yang tidak dapat menyelenggarakan ibadah Natal karena persoalan pandemi COVID-19 ini. Mereka bergumul karena ada yang terpapar dan ada banyak masalah yang lain. Kita berdoa untuk mereka supaya sukacita Natal tetap ada dalam hidup mereka. Amin. Ibadah atau perayaan Natal itu sangat penting bagi orang-orang percaya. Sangat penting bagi gereja Tuhan. Sebab dengan mengadakan ibadah Natal atau merayakan Natal, itu adalah salah satu bentuk dari penyembahan kita kepada Yesus Kristus Sang Putra Natal. Ini salah satu bentuk dari ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menganugerahkan anaknya yang tunggal bagi kita untuk memikul dosa seluruh umat manusia. Jadi ibadah ini sangat penting. Kalau kita merayakan hari ulang tahun kita, mensyukuri kelahiran kita. Kalau kita mensyukuri kelahiran anak-anak kita, orang-orang yang kita kasihi, apalagi dengan kelahiran Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya mengapa kita dengan sungguh-sungguh mengupayakan supaya ibadah Natal tahun ini dapat berjalan dengan baik. Kita berjuang dengan keras. Tidak jarang kita harus mengambil resiko untuk melakukannya. Tetapi jangan takut, jangan gentar. Semua jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Semua yang kita lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Ibadah Natal juga sangat penting, saudara, karena dengan kita melakukan ibadah Natal seperti sekarang ini atau merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus, kita sementara memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Kita memberitakan Injil Yesus Kristus. Dengan beribadah kita mengatakan kepada dunia, lingkungan di sekitar kita bahwa dari ini 2000 tahun yang lalu di hari itu, saudara, telah lahir Sang Juru Selamat dunia. Dengan ibadah Natal kita memberitakan pengharapan di dalam Yesus bagi dunia yang diliputi dengan kegelapan. Kita bersyukur bahwa Yesus adalah sang terang dunia itu. Dan dalam ibadah Natal seperti sekarang ini kita punya momentum yang sangat tepat, yang sangat berharga, yang tidak boleh kita lewatkan untuk memberitakan Injil pengharapan, Injil keselamatan, Injil sukacita di dalam Kristus Yesus Sang Putra Natal itu. Amin.
Itu sebabnya kita bersyukur saudara kalau kita masih bisa melaksanakan ibadah seperti sekarang ini. Baik yang on-site di dalam gedung gereja, di ruang agape, maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Ya, semua kita tahu bahwa ibadah Natal tahun ini berbeda dengan ibadah Natal tahun-tahun sebelumnya. Sebab ibadah kali ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat, saudara. Dengan demikian, ibadah Natal dilaksanakan dengan begitu banyak pembatasan. Yang sudah tentu, kalau banyak pembatasan itu mendatangkan rasa tidak nyaman. Ya Pak, ya saudara. Kalau kita dibatasi itu rasanya tidak nyaman. Ya, jumlah kehadiran dibatasi, saudara. Tidak semua orang bisa menghadiri ibadah ini secara on-site. Para senior diharapkan untuk dapat beribadah di rumah, anak-anak juga tidak boleh hadir. Hanya yang memiliki undangan yang bisa hadir, itu pembatasan dan seringkali mendatangkan rasa tidak nyaman. Akibat pembatasan itu kita tidak bisa merayakan atau beribadah Natal secara bersama-sama dengan keluarga. Mungkin orang tua ada di gedung ini, sementara anak-anak ada di rumah, keluarga yang lain ada di rumah. Itu sungguh mungkin tidak nyaman bagi kita. Namun demikian kita tidak boleh kecewa dan putus asa. Amin, saudara. Jangan sampai ada yang marah. Kalau gitu enggak usah Natal-Natalan. Aku di rumah saja. Apalagi anakku baru datang ke rumah, enggak bisa hadir bersama dengan saya. Enggak enak, enggak nyaman. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Amin, saudara. Sebab kehadiran kita penting di ruangan ini. Bahkan kepesertaan kita di rumah melalui live streaming penting. Untuk apa? Untuk mewartakan kabar sukacita, Injil keselamatan bahwa ada juru selamat bagi umat manusia. Amin. Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang kita kerjakan dalam setiap ibadah Natal yang kita lakukan. Saudara, akibat pembatasan maka berbagai macam persembahan acara tidak diizinkan. Bahkan foto-foto aja dilarang, saudara. Jadi bagi yang suka selfie, mohon maaf. Dilarang. Tidak bisa selfie sama keluarga. Nggak bisa lagi. Dengan pembatasan acara rasanya sepi, saudara ya. Sudah yang hadir sedikit, acara tidak ada, sepi rasanya. Tetapi jangan cemas, jangan khawatir, jangan putus asa. Amin, saudara. Sebab sukacita Natal, keceriaan Natal tidak ditentukan oleh begitu banyaknya acara. Bukan itu yang sesungguhnya. Tetapi sukacita Natal, keceriaan Natal itu kita alami di dalam hati, di dalam keheningan saat kita mengingat kembali betapa besar kasih Kristus bagi kita. Amin. Betapa besar kasih Allah bagi kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Betapa besar kasih Yesus yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita, supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita bisa diselamatkan. Keceriaan saat kita merenungkan kebaikan Tuhan, maka ada bahagia, ada sukacita yang tidak terkatakan dan tidak jarang. Ada air mata bahagia menetes. Amin, saudara. Itu kesukacitaan yang sesungguhnya saat kita merayakan Natal. Itu sebabnya mari kita menerima semua ketidaknyamanan ini, saudara, dengan syukur, dengan kesabaran. Ingat, tidak selamanya kita akan seperti ini. Amin. Penderitaan hanya terjadi seketika lamanya. Kita harus menerima semua aturan-aturan yang ditetapkan sesuai dengan yang disarankan atau yang diperintahkan oleh pemerintah. Kita tidak perlu berdebat sana dan sini. Kenapa itu penting? Menerima dengan syukur, dengan kesabaran, supaya tidak terjadi konflik di antara kita yang tidak jarang menyebabkan perpecahan. Ya, capek ya, udah masuk gereja, udah rapi-rapi, kacamata bersih, tiba-tiba apa itu namanya? Shower itu, disinfektan atau apa itu namanya?
Gak enak lagi, saya sampai cuci kacamata. Sudah cuci tangan bersih, baru masuk ruangan, dikasih hand sanitizer lagi. Ini apa-apaan? Nah kalau orang marah begitu, waduh, harus diterima dengan syukur dan sabar. Amin saudara. Kalaupun disuruh hand sanitizer 100 kali, terima dengan ucapan syukur, karena memang kondisinya masih seperti ini. Amin. Mari yang di gereja, yang di agape, yang di rumah mengucap syukur. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh sebagai salah satu bentuk dari penyembahan kita kepada Sang Putra Natal. Dan sebagai sarana momentum yang sangat tepat untuk kita memberitakan Injil sukacita, Injil keselamatan bahwa ada juru selamat dunia. Yang olehnya manusia diselamatkan dan hanya oleh anugerah dan iman kepada Yesus Kristus, Sang Putra Natal itu, kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Ini luar biasa saudara. Mari pada ibadah Natal saat ini saudara, saya harap kita semua dapat diteguhkan oleh kebenaran firman Allah. Bahwa Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu, Yesus yang kita sembah dan kita muliakan, Dia adalah Sang Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta kita. Amin. Ada Allah yang menyertai kita, saudara. Yesus itu adalah Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Saya harap ini meneguhkan hati kita masing-masing. Mengapa saudara? Dengan Allah menyertai kita, kita akan dapat menjalani hidup yang penuh dengan kesukaran di dunia sekarang ini saudara. Semua kita mengeluh dengan pandemi COVID-19. Dampak dari sisi kesehatan, sisi sosial, ekonomi saudara. Bahkan kebudayaan mulai berubah. Ya, dengan memakai masker tidak jarang kita juga merasa kurang nyaman. Penderitaan sudah dapat diharapkan. Ke depan kalau hal ini tidak akan cepat selesai, kita bisa membayangkan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Tetapi dengan Allah bersama dengan kita, kita punya pengharapan. Dengan Allah bersama dengan kita, kita akan dimungkinkan untuk menang bersama dengan Dia. Dengan Allah beserta kita, kita dapat melalui masa sukar ini dengan penuh kemenangan. Amin saudara. Mari kita diteguhkan dengan kebenaran ini. Dan kita berdoa supaya melalui perayaan kita, ibadah kita yang sederhana ini saudara, kabar sukacita, pengharapan ini dapat didengar oleh semua orang, didengar oleh segala bangsa yang menderita pada zaman akhir ini. Supaya kalau boleh mereka beroleh iman dan diselamatkan. Mereka juga beroleh kemenangan. Sehingga nama Tuhan kita dipuji dan dipermuliakan. Amin. Mari saudara, saya juga akan mengajak kita untuk melihat bersama bagaimana Yesus Dia datang sebagai Allah, Allah yang menyertai kita. Tanam dalam hati bahwa kedatangannya sebagai Immanuel, sebagai Allah yang beserta kita, telah mendatangkan berkat yang sangat besar. Dengan kedatangannya Dia telah menyelesaikan persoalan dosa yang menyebabkan kita terpisah dari Allah, terasing dari Allah, yang menyebabkan kita hidup dalam penderitaan dengan penuh penderitaan. Kita hidup dalam kegelapan dosa. Dan Yesus datang untuk memikul dosa seluruh isi dunia. Dia menyelesaikan masalah dosa dan memulihkan kembali hubungan kita dengan Bapa, supaya kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Amin. Natal membawa berkah saudara. Kita didamaikan kembali dengan Allah untuk menikmati berkat-berkat-Nya. Saya teringat pemazmur Daud dalam Mazmur 1 katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Kalau kita bersekutu dengan Allah Bapa, dengan Sang Gembala Agung itu, kalau kita digembalakan olehnya, takkan kekurangan kita saudara.
Dia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ada banyak berkat disediakan Tuhan bagi kita. Dia menyediakan hidangan di depan lawan-lawanku. Aku tidak takut bahaya sekalipun dalam lembah kekelaman. Sebab tongkatnya dan gadanya itu melindungi aku. Sebab Dia menyertai aku. Itu yang membuat kita bersuka cita pada kesempatan ini, saudara. Dan mari kita menghargai kedatangan Kristus Yesus Tuhan dengan selalu menyembah Dia, mentaati Dia, saudara. Sebab kehadirannya sungguh-sungguh mendatangkan berkat yang sangat luar biasa bagi kita. Dengan dosa-dosa kita diampuni, kita beroleh persekutuan dengan Allah, dan dalam persekutuan dengan Allah maka kita akan menikmati berkat-berkatnya yang indah, kasihnya yang luar biasa, damai sejahtera, sukacita, perlindungan, pembelaan, kecukupan dalam segala hal. Itu yang mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mari saudara, saya akan mengajak kita melihat satu persatu. Yang pertama-tama, bahwa Sang Immanuel itu adalah Yesus dan Dia adalah Allah. Jadi Yesus disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jadi Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Ini kebenaran yang harus kita terima dengan sungguh-sungguh, yang harus kita beritakan. Ada banyak orang yang menolak ketuhanan Yesus. Ada banyak orang yang tidak menerima Yesus sebagai Allah. Dia adalah manusia biasa, manusia yang saleh. Tetapi Alkitab berkata Dia adalah Sang Immanuel. Dia adalah Allah, saudara. Ada begitu banyak fakta yang Alkitab kemukakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Coba kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 35. Ini pernyataan malaikat, saudara, kepada Maria. Lukas 1 ayat 35 ditulis seperti ini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Amin, saudara. Yesus anak Allah, Dia adalah Allah, saudara. Pada waktu Dia dibaptiskan, saudara, maka langit terbuka, maka tampaklah Roh Kudus turun seperti seekor burung merpati yang hinggap ke atasnya, dan terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanyalah aku berkenan. Kebangkitannya dari kematian menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Yohanes menulis dengan tepat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, saudara. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Yesus adalah Allah. Lalu bagaimana Allah Dia menjadi manusia? Dia hidup sebagai seorang yang miskin, bahkan Dia menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Paulus menyebut bahwa Yesus, Sang Firman itu telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Dia mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Perhatikan, saudara.
yang walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus akan selalu menjadi Allah, tetapi dia juga akan selalu menjadi manusia karena dia telah diperanakkan, dia mengosongkan dirinya. Dia tidak menanggalkan keilahiannya, tetapi dia menambahkan pada kealahannya kemanusiaan, saudara. Dan kalau kita membaca kitab-kitab Injil, kita melihat gambaran sekilas tentang kealahannya. Dia mengubah air menjadi anggur. Dia membangkitkan orang mati. Dia menyembuhkan, membuat berjalan orang lumpuh. Dia mencelikkan mata yang buta. Dia mengusir setan-setan. Dan pada waktu dia dimuliakan di bukit transfigurasi, dia menunjukkan kemuliaannya, wajahnya berubah rupa, dia berpakaian putih, kilang gemilang, sebab Yesus adalah Allah. Amin, saudara. Tapi sungguh menarik, saudara, dalam catatan kitab-kitab Injil, saudara, Yesus tidak mengizinkan orang banyak untuk menyampaikan tentang siapa dia yang sesungguhnya. Pada saat dia menyembuhkan orang-orang, dia berkata, jangan katakan aku ini Mesias. Pada waktu dia dimuliakan, jangan kamu beritakan ini sebelum aku dimuliakan. Kenapa dia melakukan itu? Dia tidak mau menerima pujian dari manusia, tetapi dia mau menjadi juru selamat umat manusia. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang untuk mengadakan karya penebusan dosa, supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita dapat diselamatkan. Amin. Itu yang harus kita syukuri, saudara. Yang berikutnya, dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Coba lihat Kolose pasal 2, saudara. Maaf, Kolose pasal 1. Saya baca ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia datang mengadakan karya pendamaian bagi dosa-dosa manusia, sehingga hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Allah itu adalah roh, Allah tidak kelihatan, saudara. Tetapi Yesus merepresentasikan Allah yang tidak kelihatan itu. Sehingga tatkala kita melihat Yesus, kita melihat Allah. Amin, saudara. Amin. Bayi Yesus itu adalah Allah dalam daging. Dia adalah gambar Allah. Kalau kita ingin melihat Allah, maka kita harus melihat Yesus. Kalau kita ingin memahami kasih Allah, kita perlu melihat kasih Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kalau kita mau melihat rencana Allah, lihatlah rencana Yesus yang ingin tidak ada seorang pun binasa oleh kematiannya di atas kayu salib. Amin. Dia adalah Allah yang kekal, Dia Allah yang bijaksana, Dia Allah yang perkasa, Bapa yang mulia, Raja damai.
Biarlah kita teguh, sebab Dia Allah yang menyertai kita. Amin, saudara. Dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Yang terakhir, saudara, Allah yang menyertai kita, Dia adalah Immanuel. Artinya apa? Di dalam Yesus, Allah beserta dengan kita. Amin. Lalu apa artinya Allah beserta dengan kita? Saudara, kalau Allah beserta dengan kita, maka kita tidak perlu takut lagi. Amin. Keadaan boleh sukar, dunia boleh gonjang-ganjing, tetapi karena Allah bersama dengan kita, kita tidak perlu takut lagi. Bayi di palungan itu adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sang pencipta langit dan bumi, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jangan takut lagi. Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana dampak dari kehadiran Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Dalam Kejadian pasal 15 ayat yang pertama, dia berkata kepada Abraham, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Amin. Kepada Musa dia berkata, jangan takut Musa, aku menyertai engkau. Kepada Yosua dia berkata, jangan takut Yosua, teguhkan hatimu, sebagaimana aku menyertai Musa, maka aku akan menyertai engkau. Setiap tanah yang kau injak dengan kaki menjadi milikmu, dan tidak ada seorang pun yang akan tahan menghadapi engkau. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 kita harus baca ayat ini, saudara. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Perhatikan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, dan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, saudara. Kalau Tuhan bersama dengan kita, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut sakit. Amin, saudara. Karena Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Kita bersyukur saudara-saudara kita yang terpapar virus corona sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ketua panitia Natal kita disembuhkan oleh Tuhan. Ada banyak jemaat yang tidak saya sebut namanya, yang saya terus berdoa bersama-sama dengan mereka. Mereka telah disembuhkan oleh Tuhan. Tidak perlu takut, saudara. Tidak perlu takut menghadapi kericuhan dunia sekarang ini. Tidak perlu takut aniaya. Tidak perlu takut penderitaan. Tidak perlu takut kesusahan. Tidak perlu takut akan kuasa-kuasa gelap. Sebab Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita hadapi hidup ini dengan senyum. Sebab Allah menyertai kita. Yang berikutnya, saudara, kalau Allah menyertai kita, artinya kita tidak akan pernah ditinggalkan, tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Kata Yesus dalam kitab Ibrani, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Ayat ini penting bagi kita, saudara. Perhatikan firman Tuhan. Seperti ada sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita tidak akan ditinggalkan, kasih Allah akan tetap melingkupi kita. Anggaplah kita mengalami situasi sukar, saudara.
Akibat COVID-19 kesehatan kita terganggu. Anggap saja bisnis kita mengalami gangguan. Anggap saja pelayanan kita mengalami gangguan. Anggap saja kita mengalami kekurangan uang. Anggap saja kita menghadapi masalah rumah tangga karena COVID-19. Tapi saya mau berkata, Immanuel, Allah bersama dengan kita. Kita tidak perlu takut. Kasih Allah menyertai kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah sanggup menolong kita. Kita bersyukur memahami bahwa Allah mengasihi kita, dia mengerti apa yang kita alami, dia peduli, dia sanggup menolong kita, dan kita dapat percaya bahwa dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari sama-sama kita berdiri.